Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini dengan mata pelajaran bahasa Inggris bersama Ustaz Fandi. Ya, Ananda Ustaz sekalian, kita hari ini akan belajar ya how to state ya, bagaimana untuk menyatakan the ability and the willingness, ya, kemampuan dan kemauan, ya. Ability itu kemampuan dan willingness itu kemauan, ya, by using can and will, ya, dengan menggunakan can, ya. What's the meaning of can? Ya, can itu dapat diartikan bisa atau dapat, ya, bisa atau dapat, ya. Beda dapat dengan memperoleh, ya. Dapat di sini maksudnya sesuatu yang mampu untuk dilakukan, ya, sesuatu yang mampu untuk dilakukan atau sesuatu yang mampu atau mungkin untuk terjadi. Oke. Nah, lalu will di sini sesuai dengan arti yang kita sebutkan tadi, willingness, kemauan, ya. Nah, di sini will bisa kita artikan, ya, artinya sebagai akan atau mau, ya, dua-dua juga bisa. Ya, tadi can bisa atau dapat, lalu will akan atau mau. Oke, we go on to the next slide, ya. Jadi about modal can, ya, can and will. Jadi can and will ini termasuk modal, dan modal ini termasuk ke dalam auxiliary verb. Ya, auxiliary verb itu merupakan kata kerja bantu, ya. Kata kerja bantu untuk melengkapi struktur, ya, dalam bahasa Inggris atau untuk menegaskan isi daripada kalimat yang kita buat dalam bahasa Inggris itu. Oke, tapi kali ini kita akan hanya fokus kepada can and will, ya. Sebelum kita lanjut ke chapter 2-nya, jadi Ustadz mau menjelaskan sedikit, ya, tentang can and will yang di sini. Oke, perhatikan Ananda sekalian. Nah, will ini, ya, kita gunakan untuk mengekspresikan willingness atau kemauan, ya. Sedangkan can, ya, untuk mengekspresikan ability atau kemampuan. Oke, kita perhatikan sekali lagi, ya. Ini merupakan formula atau rumus, ya, atau rumus cara membuat struktur kalimat berdasarkan masing-masing kondisinya, ya. Ini positif, ini negatif, dan ini interrogatif. Oke, positif, negatif, interrogatif. Oke, perhatikan sekalian, ya. Yang pertama itu subjek, ya. Subjek itu ada 7. Pas she, he, it, I, you, they, we. She, he, it, I, you, they, we plus will plus verb based, ya. She, he, it, I, you, they, we, subjek plus will, ya. Will dimasukkan setelah subjek, lalu plus verb, ya. Verb di sini verb dasar, ya. Verb kata kerja dasar yang kita masukkan di sini. Oke. Nah, lalu negatifnya she, he, it, I, you, they, we plus will plus not. Ya, setelah will atau setelah modal hanya ditambahi atau cukup ditambahi not, ya. Ini mengatakan tidak, ya, mengatakan tidak. Lalu setelahnya tetap kita masukkan verb base-nya. Oke, lalu bagaimana dengan interrogatif? Di interrogatif ini sedikit perbedaan, ya. Ini sedikit perbedaan. Oke. Nah, afwan, ini tanda tanya seharusnya terakhir, ya. Ini saya lupa ngedit, ini seharusnya terakhir letaknya karena dia bentuknya kata tanya. Oke. Nah, perbedaannya di mana, Ustaz? Ya, perbedaannya adalah jika positif dan negatif tadi awal kalimatnya atau kata yang di depannya adalah subjek, ya, baru diikuti dengan will, ya. Kalau bagaimana jika dengan interrogatif? Ya, interrogatif cukup dibalik saja, ya. Jadi yang duluan kita tulis, yang duluan kita letakkan itu adalah will-nya, ya. Jadi yang duluan kita tulis atau kita letakkan itu will-nya, lalu kita masukkan subjek. Oke, will-nya dulu baru subjek, lalu ditambahkan verb. Oke, untuk kata kerjanya semua sama bentuknya. Oke, hanya peletakannya saja, itu pun hanya di kalimat tanya.
Oke, will-nya diubah ke depan atau dipindahkan ke depan lalu diikuti subjek setelahnya. Oke, paham Anda? Oke, nanti di slide berikutnya langsung saya kasih contoh. Oke, lalu yang kedua can. Ya, can tadi artinya bisa atau mendapatkan, ya, untuk mengekspresikan ability, kemampuan. Oke, ya rumusnya sama. Yang pertama itu ada subjek, ya, 7 subjek apapun sama menggunakan can, ya, tidak tanpa atau tanpa terkecuali. Lalu setelahnya ditambahkan verb, ya, kata kerja sama, kata kerja dasar. Oke, lalu bentuk negatifnya gimana? Ya, bentuk negatifnya subjeknya tetap di awal lalu ditambahkan dengan can plus not. Ya, karena dia negatif, yang mengatakan tidak harus disertai dengan not, ya, tidak artinya. Lalu plus verb base. Nah, bagaimana dengan kata tanyanya? Kata tanyanya juga serupa dengan yang will. Jadi modal atau can-nya itu tadi diubah ke depan, ya, diubah ke depan, diletakkan di awal kalimat, lalu diikuti dengan subjeknya, lalu ditambahkan dengan verb, lalu ditambahkan dengan question mark, ya, atau tanda tanya. Oke, ingat tadi Anda, ya, kalau misalnya dia kalimatnya positif, subjeknya letakkan di depan, lalu plus will, masukkan will-nya atau can-nya, lalu tambahkan verb-nya, ya, seperti contoh. Kita bahas Indonesianya, saya akan pergi ke sekolah atau saya mau pergi ke sekolah, ya. I will, masukkan kata kerjanya apa tadi? Ya, pergi, ya. What's the meaning of pergi? I will go to school, ya. I will go to school. Saya akan pergi ke sekolah. Nah, I-nya itu sebagai subjek, will-nya itu sebagai modal atau will-nya itu sendiri, lalu ditambahkan go. Go-nya itu sebagai kata kerja dasarnya. Jadi kata kerja awalnya. Oke. Nah, kita ubah ke negatif. Ya, saya tidak akan pergi ke sekolah atau saya tidak mau pergi ke sekolah. I will not go to school. Ya, I will not go to school. Saya tidak akan pergi ke sekolah. Ya, setelah will masukkan kata not di situ. Oke, setelah will masukkan kata not. Oke, saya tidak akan pergi ke sekolah. I will not go to school. Oke, bagaimana dengan pertanyaannya? Akankah saya pergi ke sekolah? Oke, akankah saya pergi ke sekolah? Will-nya letakkan di depan, ya. Jadi artinya akankah saya pergi ke sekolah? Berarti gimana bahasa Inggrisnya? Will I go to school? Ya, will I go to school? Akankah saya pergi ke sekolah? Oke, baik, itu yang di will. Nah, lalu di can bagaimana? Ya, di can tidak jauh beda, hanya saja perbedaannya can dengan will-nya saja. Posisinya sama semua, rumusnya sama. Oke. Kita contohkan yang can di kalimat positifnya, ya. She can ride a motorcycle. Ya, she can ride a motorcycle. Dia dapat mengendarai atau dia bisa mengendarai sepeda motor. Ya, she can ride a motorcycle. Ya, dia dapat mengendarai sepeda motor. Nah, she itu sebagai subjek, can-nya itu sebagai can-nya sendiri atau modal. Nah, lalu ditambahkan ride. Iya, R-I-D-E, ride, mengendarai. Nah, mengendarainya itu sebagai verb base-nya. Ya, verb base-nya. Nah, lalu bagaimana negatif? Berarti yang negatif, dia perempuan tidak bisa atau tidak dapat mengendarai sebuah sepeda motor. Ya, she cannot, tambahkan notnya setelah can. She cannot ride a motorcycle. Ya, dia perempuan tidak bisa mengendarai sebuah sepeda motor. Tambahkan not setelah can. Oke. Lalu bagaimana pertanyaannya? Bisakah dia perempuan mengendarai sepeda motor? Ya, masukkan can-nya di depan kalimat.
can she ride a motorcycle? Can she ride a motorcycle? Bisakah dia perempuan mengendarai sepeda motor? Oke, baik Ananda. Ya, itu dari sedikit contoh simpel yang Ustaz berikan ya. Lalu di slide berikutnya, nah ini Ustaz tuliskan contoh yang lain ya. Di will-nya coba perhatikan di kalimat positifnya. Oke. Di sini ada dua contoh ya, masing-masing di positif, negatif, dan interrogatif. Ya, yang pertama, his dad will come to his school. Ya, ayahnya akan datang ke sekolahnya. Ya, his dad will come to his school. Lalu yang negatifnya, his dad will not come to his school. His dad will not come to his school. Ayahnya tidak akan datang, ya, tidak akan datang ke sekolahnya. Lalu pertanyaannya, ini seharusnya his ya. Ya, will his dad, bukan is ya Nanda. Will his dad come to school? Akankah ayahnya datang ke sekolah? Ya, akankah ayahnya datang ke sekolah? Oke. Nah, lalu yang contoh kedua, they will get up early. Ya, they will get up early. Ya, mereka akan bangun dengan awal ya. Bangun di awal waktu. Early itu awal waktu. Oke, mereka akan bangun di awal waktu. Oke. Nah, baru yang kedua negatifnya, they will not get up early. Ya, kebalikannya. Mereka tidak akan bangun awal ya, bangun di awal waktu. Oke, lalu pertanyaannya, will they not, sorry, di sini nggak ada not-nya, hapus ya. Will they get up early? Ya, will they get up early? Akankah mereka bangun awal? Akankah mereka bangun di awal waktu? Ya, itu strukturnya atau formulanya. Nah, lalu yang kedua kita masuk can ya, yang artinya untuk mengekspresikan ability atau kemampuan. Nah, positif, contoh pertama, his dad can come to his school. His dad can come to his school. Ayahnya dapat atau bisa datang ke sekolahnya. Ya, beda ya. Ya, kalau ini menyatakan kemauan, ini menyatakan kemampuan. Oke, ayahnya bisa datang ke sekolahnya. Lalu yang negatif, his dad cannot come to his school. Ayahnya tidak bisa datang ke sekolahnya. Baru pertanyaan gimana? Can his dad come to his school? Bisakah ayahnya datang ke sekolahnya? Iya, itu bentuk pertanyaannya. Nah, lalu contoh kedua, they can get up early. Mereka bisa bangun pagi, bangun lebih awal. Ya, kalau di sini tadi they will get up early. They will get up early. Mereka akan bangun lebih awal. Ya, mereka akan bangun lebih awal. Nah, ini merupakan akan itu menandakan bahwasanya di situ terkandung kemauan ya dari si pembicara. Ya, hanya masih mau saja. Jadi belum terrealisasi. Ya, they will get up early. Mereka akan bangun di awal waktu. Nah, lalu yang bedanya dengan can, they can get up early. Ya, mereka bisa bangun pagi. Ya, mereka bisa bangun pagi. Ini terkandung makna bahwasanya mereka mampu untuk bangun pagi. Oke, itu bedanya can sama will tadi ya. Nah, lalu bentuk negatifnya, they cannot get up early. Mereka tidak bisa bangun pagi atau lebih awal ya, mereka tidak bisa bangun pagi. Oke, pertanyaannya, can they get up early? Apakah mereka bisa bangun pagi? Can they get up early? Apakah mereka bisa bangun pagi? Oke. Ya. Nah, ini merupakan cara membuat atau
menyatakan kemauan serta kemampuan menggunakan will dengan can, ya, sesuai dengan struktur, ya, sesuai dengan formula yang telah kita sebutkan di slide berikutnya. Ya, Nanda, silakan antum catat, ya, buat catatan di buku, sehingga nanti bisa antum ulang-ulang ataupun antum bisa lihat langsung di channel YouTube Ulun Nuha, ya, yang sudah tersedia. Jadi Ustadz harap ini antum pelajari dengan baik, ya, supaya nanti pada akhir semester bisa dengan mudah untuk menjawab soal bahasa Inggrisnya atau menjawab soal yang berhubungan dengan can and will atas izin Allah. Oke, baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada exercises, ya, latihan-latihan mengenai modal can and will. Oke, yang pertama kita jawab sama-sama, ya, Nanda, ya. Oke, complete the sentences with the forms of modal can. Ya, berarti yang di sini, ya, khusus can-nya saja, ya, tidak campur aduk. Di sini khusus can-nya saja. Berarti kita mengekspresikan, ya, kemampuan. Oke, mengekspresikan kemampuan. Oke, yang pertama, ya, perhatikan bagaimana cara menjawabnya yang pertama ini. Oke, ya, I bla 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 swim across the sea. Ya, bentuknya apa? Perhatikan bentuknya. Oke, perhatikan bentuknya. I bla 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 swim across the sea. Oke, right, you are right. Jawabannya apa? Cannot. I cannot swim across the sea. Saya tidak bisa berenang, ya, melintasi atau menyeberangi laut itu. Oke, lalu next, number 2, ya, positif. She can get up early herself. Dia bisa bangun pagi sendiri. Oke, ya, she can get up early herself. Oke, next, third. Oke, perhatikan tandanya, tanda apa itu? Baik, tanda positif. Ya, tanda positif berarti we bla 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 make a fried rice. Iya, kami bisa membuat nasi goreng. Kami bisa membuat nasi goreng. Oke, lalu selanjutnya, ya, bentuknya tanya. Bentuknya tanya, perhatikan, ya, berarti modalnya letak di depan. Bla 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 we speak Arabic. Ya, oke. Bisakah kita berbicara bahasa Arab? Oke. Berarti can we speak Arabic? Benar. Oke. Last, many students bla 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 understand the text easily. Ya. Many student, perhatikan tandanya. Tanda apa itu? Ya, tanda negatif. Many students, iya, cannot understand the text easily. Banyak murid, ya, banyak siswa tidak bisa memahami teks dengan mudah. Ya, banyak siswa yang tidak bisa memahami teks dengan mudah. Oke, baik, Ananda, Masya Allah, ya, Ustadz. Ini mudah, ya, hanya mengingat-ingat saja peletakan antara can di positif, negatif, dan interrogatif, ya, hanya mengingat saja. Insya Allah antum mudah lah mengerjakan soal seperti ini, ya, mudah-mudahan mudah bisa, ya, dengan baik mengerjakan soal-soal yang nanti Ustaz berikan. Oke, baik. Nah, lalu yang kedua, ya, di sini complete the sentences with the form of modal will. Ya, di sini menggunakan will, ya, khusus will. Nah, berarti will tadi menyatakan kemauan, the willingness. Oke, willingness kita bahas. Oke, yang pertama, Uncle George. Ya, perhatikan tandanya, tanda apa tuh? Ya, tanda positif. Nah, berarti dia menyatakan iya. Uncle George will come to my house. That's right. Will come to my house. Okay, next, number two. Iya, negatif. Shinta. Oke, Shinta will not do the cleaning. Iya, Shinta tidak akan mengerjakan
pembersihan ya. Di cleaning itu pembersihan. Oke, next number 3. Iya, kalimat tanya, interrogative sentence. Bla bla bla, he go to swim. Oke, tinggal masukkan modalnya saja. Will he go to swim? Akankah dia pergi berenang? Ya, akankah dia pergi berenang? Oke, selanjutnya kalimat positif. We bla 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 win the contest. Iya, kita akan memenangi kontes. Ya, berarti we will win the contest. Okay, students bla 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 go to school on a car. Iya, kalimat negatif. Iya. Students will not go to school on a car. Murid-murid tidak akan pergi ke sekolah dengan mobil. Ya, on a car. Oke, baik Ananda ya. Saya rasa cukup ya, sudah cukup jelas. Jadi silakan catat ya, sebagai bahan untuk pegangan antum di buku ya, untuk pengulangan, ataupun antum bisa juga mengulang-ulangnya di channel Ulunuha ya, sebagai bahan murojaah antum biar supaya ilmunya bisa bermanfaat ya. Sekian dari Ustadz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.